Maverick Viñales berhasil memuncaki hari pertama tes pramusim MotoGP di Valencia 2024 pada hari Selasa kemarin. Ia berhasil mengungguli Brad Binder dari KTM dan Marc Marquez yang langsung terlihat gacor dengan berada di urutan keempat pada debutnya bersama dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Maverick Viñales menjadi yang tercepat di akhir 1 jam pertama dengan 1 menit 31,256 detik. Putaran terbaiknya di sesi ini terjadi pada tahap akhir dari total 86 putaran yang ia jalani. Maverick Viñales unggul 0,028 detik dari Brad Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu naik di posisi kedua pada akhir sesi tes dengan motor KTM RC16 2024 dengan Brad Binder dan Jack Miller yang menguji aerodinamika baru yang diantaranya disamarkan dengan corak kamuflase yang sangat nyentrik. Marco Bezzecchi mengawali tes pramusim kali ini dengan berada di posisi ketiga dengan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Ia unggul tipis 0,078 detik dari Marc Marquez. Marc Marquez menandai petualangan barunya bersama dengan tim Ducati dengan penampilan yang sangat mengesankan. Ia tentu saja membuat semua pecinta MotoGP auto terfokus pada penampilan perdananya bersama dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Ketika turun ke lintasan, Marc Marquez sempat melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 29,460 detik. Sebelum kemudian, ia mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,424 detik. Dan ia pun menutup tes pramusim perdana di posisi keempat dengan terpaut 0,171 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Maverick Viñales, yang mana ia memacu motor RSGP 2024 dengan kecepatan yang sangat bagus dengan memimpin catatan waktu 1 menit 29,253 detik. Tapi jangan sampai tertipu dengan performa apik yang ditampilkan oleh Maverick Viñales pada saat tes kali ini, karena saat balapan ia bisa dipastikan akan melempem total. Sedangkan Raul Fernandez, entah kenapa, ia juga tampil dengan sangat menjanjikan di tes pramusim kali ini dengan berada di posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 29,516 detik. Alex Marquez berhasil menyelesaikan tes pramusim MotoGP 2024 ini di posisi ke-6. Ia kini sudah mulai terbiasa dengan kecepatan motor Ducati Desmosedici GP23. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio berada di posisi ke-7 pada penampilan perdananya bersama dengan tim VR46 Racing. Enea Bastianini juga berhasil menempati posisi ke-8 dengan diikuti oleh Jack Miller di posisi ke-9. Ia nampaknya masih sedikit perlu penyesuaian terhadap aero baru yang dikeluarkan oleh tim KTM. Di lain sisi, Luca Marini berada di posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik. Memang ini bukan catatan waktu yang bagus, tapi untuk seorang debutan di tim Honda yang carut-marut ini rasanya sudah cukup bagus. Sedangkan sang juara dunia musim ini, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-11. Ia nampaknya tidak begitu cemerlang dalam tes pramusim kali ini. Dan Fabio Quartararo harus kembali merasakan frustasi yang amat sangat berat karena ia hanya menduduki posisi ke-12 dan bahkan tidak bisa masuk ke dalam 10 besar. Sementara untuk Joan Mir, ia harus mengakhiri sesi tes di posisi ke-13 dan ia pun juga kalah telak dari Luca Marini yang bisa tembus di posisi 10 besar. Augusto Fernandez berada di posisi ke-14. Ia juga masih terlihat kesulitan untuk mendapatkan putaran tercepat dengan motor KTM RC16.
Sementara itu, untuk runner-up MotoGP 2023, Jorge Martin harus terjatuh 2 kali. Yang pertama terjadi pada putaran pertamanya dengan Ducati Desmosedici GP24, dan ia pun selesai di posisi ke-15, unggul 0,054 detik dari rekan satu timnya di Pramac Racing, yakni Franco Morbidelli, yang mana ia juga menduduki posisi ke-16. Johan Zarco yang berada di urutan ke-17 pun, ia juga sempat mengalami kecelakaan. Sementara itu, rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta yang menunggangi motor KTM RC16 dengan sangat baik. Ia menempatkan dirinya di posisi ke-18 setelah sebelumnya sempat mengalami kecelakaan juga.